Proses pembangunan jembatan ini pun melewati berbagai kesulitan. Konon katanya, posisi Suramadu saat ini bukanlah posisi yang diincar oleh para arsitektur, karena posisi sebenarnya yang diharapkan oleh arsitektur berhadapan lurus dengan sisi Surabaya. Tetapi jembatan Suramadu saat ini tidak begitu lurus, karena posisi yang lurus dengan Surabaya berada tepat di makam leluhur yang saat ini berada di sebelah barat Suramadu. Pada akhirnya, konon sebagian lahan pemakaman akhirnya harus tetap dipindahkan. Salah satu warga setempat mengatakan bahwa ada satu jasad yang masih utuh ketika proses pemindahan makam. Padahal tidak ada yang meninggal dalam beberapa hari terakhir sebelum pemindahan makam. Konon jasad tersebut adalah salah satu jasad leluhur yang sangat dihormati pada masa terdahulu. Dalam proses pembangunan jembatan ini pun menelan banyak korban jiwa. Mitosnya sejumlah 20 pekerja bangunan yang ada di sana tewas tertimbun material dan terkubur hidup-hidup. Jembatan Suramadu ini kerap menelan korban jiwa dan kejadian-kejadian tersebut pun banyak dikaitkan oleh sosok-sosok mistis penunggu jembatan ini. Salah satu mitos yang cukup terkenal ialah adanya sesosok wanita di sekitar pintu masuk jembatan Suramadu. Perempuan ini berambut panjang dan mengenakan baju terusan berwarna putih lusuh. Konon sosok ini sering dianggap banyak menyesatkan pengguna jalan, sehingga membuat pengemudi hilang fokus dan mengakibatkan kecelakaan. Salah satu misteri kecelakaan yang memilukan di Suramadu terjadi pada tahun 2014 silam. Saat itu terjadi kecelakaan maut di pintu tol Suramadu sisi Madura. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Saat itu sebuah mobil sedan yang mengangkut 5 orang tersebut menghantam pintu tol jembatan Suramadu. Alhasil kelimanya pun langsung tewas di tempat. Mitos lainnya pun beredar mengenai jalan yang bercabang dua. Beberapa orang yang melintas di jembatan Suramadu juga pernah mengaku bahwa jalan di sana berubah menjadi bercabang dua dan membuat bingung para pengemudi yang melintas. Selain itu beredar juga sebuah mitos adanya siluman ular besar di area sekitar jembatan Suramadu. Siluman ular ini konon sebagai penjaga sebuah bangunan peribadatan tua yang ada di sekitar pintu tol Suramadu, tepatnya di Dusun Sekarbungo. Dulunya bangunan tua ini berencana akan direnovasi, namun tidak sempat terrealisasi. Pasalnya, ada warga setempat yang bermimpi didatangi oleh siluman ular besar ini. Dalam mimpi itu, sang ular mengisyaratkan agar jangan dilakukan renovasi, sehingga rencana renovasi pun dibatalkan. Terkadang, sosok makhluk gaib ini menampakkan dirinya dengan membawa sebuah pedang dan menakut-nakuti para pendaki. Hal inilah yang dialami oleh Arif saat mendaki Gunung Ijen. Tentara inilah yang diduga sering melakukan hal-hal janggal di Gunung Ijen. Anehnya lagi, Arif juga ditemukan dalam keadaan hanya memakai celana dalam saja dan dalam keadaan linglung. Kabarnya makhluk gaib ini memang sering melakukan kejailan di Gunung Ijen. Dan konon, makhluk ini juga suka menyesatkan para pendaki Gunung Ijen dan membuatnya linglung serta lupa jalan pulang. Peristiwa yang dialami Arif ini hanya satu di antara sekian cerita janggal yang beredar di lereng Gunung Ijen. Bahkan tak hanya sosok penyesat yang banyak dijumpai pendaki, namun juga sesosok perempuan berbaju putih. Sosok ini sering muncul di tanjakan curam Ijen atau di jalur pendakian. Tidak ada yang mengetahui siapa sosok perempuan yang digambarkan berambut panjang ini. Konon munculnya perempuan ini hanya pada saat menjelang gelap atau tepat di tengah malam. Cerita misteri di Gunung Ijen pun sedikit terkuak setelah ada lagi 2 pendaki tersesat dalam pendakian. Sebelumnya, kedua pendaki tersebut tersesat dan ditemukan di sekitar bendungan titik 5 Kawah Ijen. Saat ditemukan,
kondisi keduanya lemas. Karena kelelahan, terus berjalan mencari arah jalan pulang. Keduanya mulai dilaporkan selama 24 jam tersesat. Dua orang ini mengaku sudah 3 kali masuk hutan dan bermalam di sebuah goa. Kepada tim SAR, keduanya bercerita mereka beberapa kali meminta tolong dengan cara berteriak sekuat tenaganya. Namun tidak ada satu orang pun yang terlihat dan tidak terlihat ada jejak kehidupan. Kedua remaja ini lepas dari rombongannya yang berjumlah 16 orang. Mereka tanpa sadar berpisah dari rombongannya dan memasuki jalur asing yang tidak dikenali. Masyarakat percaya dua remaja ini mendapatkan bisikan-bisikan makhluk gaib sehingga tersesat. Cerita pendaki tersesat sudah sering terdengar di Gunung Ijen. Ini pula yang membuat banyak orang percaya ada sosok seorang nenek tua yang berada di jalur pendakian Gunung Ijen. Menurut cerita seorang pendaki yang pernah tersesat di gunung ini, dia pernah berjumpa dengan seorang nenek saat ia terpisah dari para rombongan pendaki Gunung Ijen. Keangkeran jalur lintas selatan ini sudah terkenal di antara para pengendara yang sering melewati Gunung Gumitir. Berbagai macam cerita mistis dialami oleh mereka. Konon, banyak hal aneh di jalur Jember Banyuwangi yang melintasi hutan Gumitir. Hutan di area Gunung Gumitir yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi dikenal sangat angker. Ada banyak sekali kisah yang dituturkan mengenai keangkeran hutan Gumitir ini yang dialami oleh para pengendara. Jalur ini memang dipenuhi oleh hutan, tebing, dan jurang. Oleh sebab itu, pengendara harus ekstra hati-hati saat melewati jalur Gumitir. Apalagi jalanan di sana berkelok-kelok. Jika kurang fokus sedikit saja, mungkin hal-hal tak menyenangkan bisa terjadi. Banyak juga pengendara yang sering mengalami kejadian aneh dan mistis saat melewati jalur Gumitir. Terlebih lagi, ada cerita yang beredar di masyarakat jika jalur tersebut ditunggu oleh sosok naga emas yang berada di sekitar Gumitir. Diketahui, naga emas tersebut menunggu kawasan di bawah Gunung Raung, termasuk jalur Gumitir. Selain itu, ada juga beberapa cerita misteri yang dialami oleh beberapa orang yang sedang dalam perjalanan pulang ke Banyuwangi dan melewati jalan jalur Gunung Gumitir. Salah satunya yang dialami keluarga Mulyono yang sedang dalam perjalanan pulang dari Banyuwangi menuju Jember. Saat itu, Mulyono melewati jalan Gumitir sekitar jam 2 dini hari. Saat melewati jalan Gumitir, di sepanjang jalan terlihat sebuah pasar kecil. Ada banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi di pasar itu. Mulyono dan keluarga memutuskan berhenti untuk mencari makanan ringan di pasar itu dan memutuskan untuk membeli kacang rebus. Sesampainya di rumah, Mulyono membuka kacang yang dibelinya. Saat dibuka, Mulyono terkejut seketika. Kacang rebus yang ia beli telah berubah menjadi bunga 7 warna. Menurut salah satu praktisi supranatural mengatakan bahwa apa yang dialami Mulyono merupakan kejadian yang bisa saja terjadi. Selain pasar setan, Alas Gumitir juga menjadi lokasi berdirinya Patung Gandrung, ikon kota Banyuwangi. Patung Gandrung ini dibangun sebagai penanda bahwa pengendara telah memasuki kota Banyuwangi. Air terjun Pancuran Rayu merupakan tempat pemandian 7 bidadari di masa lalu. Sampai saat ini, diyakini masih sering terlihat sosok wanita cantik berbaju merah. Menurut cerita, tidak sedikit pengunjung tersesat karena melihat sosok wanita cantik tersebut. Karena bila didekati, sosok wanita cantik tersebut semakin jauh, semakin didekati akan semakin jauh. Hingga akhirnya, wisatawan yang mengikuti sosok wanita cantik tersebut kehilangan arah dan tidak tahu arah jalan pulang.
Legendanya, siapapun yang melihat sosok wanita cantik tersebut jangan sesekali tergoda dan mengikutinya bila ingin pulang dengan selamat dari air terjun Pancuran Rayo. Selain itu, di masa lalu kerap juga ditemukan selendang bidadari di atas batu besar yang ada di air terjun tersebut. Konon, jika menemukan selendang, jangan sesekali mengambilnya, karena diyakini bidadari pemilik selendang tersebut akan kembali mengambilnya ke air terjun. Tidak hanya itu, di masa lalu terdapat juga bunga mawar hitam. Legendanya, bila bunga mawar hitam tersebut dibawa pulang, bunga tersebut akan berubah menjadi daun kering saja. Diyakini bunga itu adalah milik sosok wanita cantik yang sering mandi di air terjun tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, bunga mawar hitam itu sudah tidak terlihat lagi di air terjun Pancuran Rayo. Menurut cerita yang turun-temurun, air terjun Pancuran Rayo juga memiliki pintu ajaib. Namun diyakini tidak satu pun yang berhasil masuk ke sana. Hanya orang-orang yang memiliki kesaktianlah yang mampu memasukinya. Karena hamparan air yang begitu kuat dan angin yang begitu kencang, membuat siapapun kesulitan memasuki pintu ajaib yang berada di air terjun tersebut. Diyakini di dalam pintu ajaib tersebut tersimpan emas yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat biasa. Cerita mistis lainnya juga berkembang di air terjun Pancuran Rayo. Legendanya, di tempat tersebut sering juga terdengar suara-suara tertawa layaknya suara-suara wanita yang sedang berkumpul sambil menikmati semburan air terjun. Konon, suara tertawa sering terdengar di siang hari. Menurut cerita, suara-suara tertawa yang kerap terdengar membuat pengunjung semakin berhati-hati bila ke sana. Karena diyakini, suara-suara tertawa tersebut suara wanita cantik sebagai penghuni air terjun Pancuran Rayo. Curug ini disebut pengantin karena di air terjun ini memiliki 2 tingkatan yang di atasnya lebih pendek, tapi yang di bawahnya cukup tinggi. Dan kedua curug ini berdampingan dalam satu area, seperti suami dan istri. Maka dari itu disebut Curug Pengantin. Namun ada warga setempat yang menceritakan kalau curug tersebut sebelumnya disebut Curug Sewu. Namun setelah terjadi peristiwa yang mengenaskan yang menimpa sepasang pengantin di sekitar lokasi tersebut, curug tersebut lebih dikenal dengan nama Curug Pengantin. Konon, sepasang pengantin yang baru menikah tersebut sedang asyik bermain air di kolam air terjun. Lalu mereka saling bercanda dan kejar-kejaran karena sang lelaki menakut-nakuti istrinya dengan serangga. Karena keadaan saat itu masih banyak pepohonan, sang perempuan tidak melihat apa yang ada di depannya. Alhasil, sang pengantin perempuan terperosok ke jurang dan sekaligus tenggelam ke dalam air terjun. Dan tragisnya, sang perempuan tak dapat berenang. Karena panik, sang lelaki pun langsung melompat ke bawah air terjun untuk menolong sang istri. Namun naas, mereka berdua malah meninggal dunia karena tenggelam terbawa derasnya arus air terjun. Dari cerita tersebut, konon nama air terjun tersebut menjadi Curug Pengantin. Di balik Curug Pengantin yang eksotis, ada sebuah mitos tersembunyi. Konon barang siapa yang mandi sambil memanjatkan doa di sini, keinginannya dapat terkabul. Beberapa keinginan orang yang datang ingin dilancarkan dalam berdagang, pertanian, hingga karir, pekerjaan. Namun itu semua sesuai dengan niat dan keyakinan masing-masing karena semua kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kisah mistis juga diceritakan berdasarkan warisan cerita terdahulu, bahwa batu berukuran besar yang terdapat di Curug Pengantin kerap mengeluarkan suara nyaring gamelan dan bunyi gong di setiap malam Jumat Kliwon. Tidak hanya itu, wujud gamelan juga sering terlihat secara kasat mata. Mitos lainnya adalah sebuah batu yang terletak sebelum memasuki Curug Pengantin. Terdapat bongkahan batu bernama Batu Bedil, karena bentuknya memang seperti bedil atau senapan. Mitos yang beredar di masyarakat bila suatu saat tiba, batu bedil itu akan meledak dan menembak beberapa wilayah yang ada di Pataka Harja. Warga setempat memberikan saran bagi siapapun yang ingin berkunjung ke Curug Pengantin agar tidak berkata kotor dan berperilaku tidak baik.
Selain berakibat terhadap diri sendiri, hal itu juga akan merusak keindahan Curug Pengantin.